Wa an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhuma, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, al-ajalatu minasyaitan. Sungguhnya sikap tergesa-gesa itu dari syaitan. Akhrajahu Tirmidzi wa qala hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau berkata hadis ini adalah hadis yang hasan. Hadis ini memberi peringatan kepada kita tentang buruknya sifat tergesa-gesa, dan sebaliknya sifat ta'ani atau al-anat adalah sifat yang dicintai oleh Allah. Lawan dari tergesa-gesa itu apa bahasa Indonesianya? Terburu-buru, tergesa-gesa. Lawannya apa? Tenang, perlambat-lambat, perlahan-lahan, santai, relax, nggak tahu saya. Pokoknya al-anat itu lawan daripada al-ajalah. Al-ajalah tidak disukai oleh Allah karena termasuk dari perbuatan syaitan. Lawannya at-ta'anni atau al-anat, pelan-pelan, hati-hati, penuh pertimbangan, itu perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena dalam sahihain Rasulullah SAW pernah berkata kepada sahabat Ashaj Abdul Qais, Rasulullah SAW berkata, inna fika khoslataini yuhibbahumallah, al-hilmu wal anat. Sungguhnya pada dirimu ada dua perangai yang Allah cintai, al-hilmu yaitu mudah memaafkan, dan al-anat yaitu tidak terburu-buru. Jadi lawannya tergesa-gesa, tidak tergesa-gesa. Karena sifat tergesa-gesa, tatkala orang tergesa-gesa, dia tidak berpikir dengan tenang, sehingga dia mengambil tindakan-tindakan, keputusan-keputusan yang terkadang mengakibatkan penyesalan. Oleh karenanya Ibnu Hibban dalam kitabnya Raudhatul Uqala, beliau berkata, innal ajila la yakadu yalhaq. Sungguhnya orang yang tergesa-gesa hampir-hampir tidak berhasil. Kama anna rafiqa la yakadu yusbaq. Sebagaimana orang yang perlahan-lahan, ya, semuanya dipertimbangkan, hampir-hampir tidak gagal, tidak bisa diikuti oleh orang lain. Meskipun dia pelan, tetapi dia pelan tapi pasti, dengan segala pertimbangan dan perhitungan. Wasakitu la yakadu yandam. Dan orang yang diam hampir-hampir tidak pernah menyesal. Wa man nataqa la yakadu yaslam. Adapun orang yang berbicara hampir-hampir tidak selamat. Wa innal ajila yaqulu qabla an ya'lam. Orang yang tergesa-gesa dia ngomong sebelum dia berilmu. Wa yujibu qabla an yafham. Dan dia jawab sebelum dia ngerti. Ditanya belum ngerti pertanyaannya, belum ngerti jawabannya, sudah dia jawab. Wa yahmadu qabla an yujarrib. Dia memuji orang sebelum dia coba. Dia enggak tahu orang itu bagaimana, sudah dia puji-puji. Ternyata akhirnya dia menyesal. Kenapa tergesa-gesa memuji? Wa yadhummu ba'da ma yahmadu. Dan akhirnya dia mencela padahal sebelumnya dia memuji. Kenapa? Karena pujian dia dibangun atas ketergesaan. Wa ya'zimu qabla an yufakkir. Dia tekad menjalankan sebelum dia berfikir. Wa yamdi qabla an ya'zim. Dan dia jalan sebelum dia memiliki tekad. Sudah jalan dulu, tekadnya belum bulat sudah jalan. Ini tergesa-gesa. Wal ajilu tashabuhun nadamah. Dan orang yang terburu-buru biasanya disertai dengan penyesalan. Wa ta'taziluhu salamah. Dan dijauhi dari keselamatan. Wa kanatil arabu tukannil ajalah ummun nadamat. Dan orang-orang Arab dahulu menggelari ketergesaan dengan nama ibunya penyesalan. Ibunya penyesalan. Kata-kata yang indah dari Ibnu Hibban. Buku yang sangat indah namanya Raudhatul Uqala. Ini banyak ya kata-kata Ibnu Hibban yang sangat indah. Saya enggak tahu sudah terjemahkan atau belum. Namun buku ini sangat bagus tentang masalah akhlak. Jadi dia mengatakan wa kanatil arabu tukannil ajalata umman nadamat. Dahulu orang-orang Arab menggelari sifat tergesa-gesa dengan ibunya penyesalan. Dan benar banyak orang tergesa-gesa akhirnya menyesal. Banyak ide, tergesa-gesa menjalankan ide-ide tersebut, akhirnya enggak ada yang jalan. Ya. Terburu-buru menikah, akhirnya menyesal. Menyesal enggak dari dulu katanya. Banyak, gara-gara tergesa-gesa banyak penyesalan dalam segala hal. Ya. Dalam segala hal. Tergesa-gesa menjawab, tergesa-gesa ngomong, akhirnya menyesal. Oleh karena seorang jangan tergesa-gesa. Ya. Kemudian tergesa-gesa menimbulkan orang gelisah. Ya. Kenapa? Dia terburu-buru, tergesa-gesa. Kita menjalankan sesuatu kalau tergesa-gesa nggak enak. Tidak ada kesantuan, tidak rileks.
hidup enggak tentram, ya. Semua dihadapi dengan ketergesaan, ya. Oleh karenanya orang-orang yang tergesa-gesa kadang-kadang mudah untuk dibohongi, ya. Dibuat kondisi seakan-akan tergesa-gesa, akhirnya ditipu sama orang. Sering. Kenapa dia tidak bisa berpikir dengan jernih sehingga dia mudah untuk dibohongi. Adapun Islam mengajarkan ketenangan, istikharah terlebih dahulu, musyawarah, wasyawirhum fil amr, ya, wa amruhum syura bainahum, musyawarah dengan mereka, ya. Islam mengajarkan ketenangan, berhati-hati, menimbang, baru kemudian mengambil tindakan dan keputusan. Adapun ketergesaan itu dari syaitan. Para ulama mengatakan kecuali kebaikan yang benar-benar jelas, maka harus buru-buru. Jangan ditunda-tunda. Itu kebaikan, jelas kebaikan, tidak ada halangan, segera kita tunda, segera kita kerjakan. Jangan kita tunda. Karena kalau masalah kebaikan jangan ditunda. Dan ayat-ayat yang berbicara tentang kebaikan seluruhnya menyuruh untuk bersegera. Contohnya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, segera bertobat, segera beramal saleh. Segera menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang yang bertakwa. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun." Untuk masalah pahala surga maka berlomba-lombalah, bersainglah kata Allah Subhanahu. Suruh segera. Fastabiqu, lomba, suruh cepat. Fastabiqul khairat. Ya, bersegeralah dalam kebaikan. Ya, kalau kita punya sesuatu, kita ingin amal saleh, enggak usah tunda-tunda, ya. Tapi kalau perkara-perkara yang lain yang butuh perenungan, yang butuh pertimbangan, maka jangan tergesa-gesa. Kecuali kebaikan-kebaikan yang jelas, ya. Maka tidak perlu ditunda-tunda. Baik, kita lanjutkan. Kalau sholat sunnah perlu ditunda-tunda atau segera? Segera atau ditunda-tunda? Segera. Ya. Puasa sunnah perlu segera atau dipikir-pikir terlebih dahulu? Kalau poligami? Saya nggak tahu juga, ya. Baik. Pembahasan berikutnya, Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis keberapa? 1542. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, asy-syu'mu su'ul khuluq. Asy-syu'um su'ul khuluq. Syu'um itu berprasangka, menganggap keburukan, ya, pikirannya selalu negatif, ya. Kayaknya ini buruk, kayaknya ini enggak bagus, ya. Ini termasuk adalah akhlak yang buruk, ya. Seorang dituntut untuk tafa'ul. Tafa'ul itu berharap kebaikan. Insyaallah baik, insyaallah baik. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita sudah ikut prosedur kok. Ada apa-apa insyaallah, ada musibah insyaallah ada hikmahnya. Selalu kita ucapkan dengan apa? Kebaikan, ya. Ini menunjukkan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengartikan asy'um di sini adalah lawan dari keberkahan. Ya, bahwasanya su'ul khuluq, akhlak yang buruk adalah syu'um. Ini ada antara mubtada dan khabar dibolak-balik, ya. Seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan su'ul khuluq syu'mun, bahwasanya akhlak yang buruk adalah lawan dari keberkahan. Artinya di mana ada akhlak yang buruk, di situ tidak ada keberkahan. Di mana ada akhlak yang buruk, maka diangkat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga hadis yang lemah. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, akhrajahu Ahmad, diriwayatkan Imam Ahmad, wa fi isnadihi dha'fun. Hadisnya lemah tapi maknanya benar, ya. Maknanya benar, ya. Oleh karenanya orang kalau berakhlak buruk, musibah bagi dirinya dan musibah bagi orang sekelilingnya. Apa kata sebagian ulama? Al-hasanul khuluq man nafsuhu fi rahah. Orang yang berakhlak buruk, yang berakhlak hasanul khuluq, orang yang berakhlak mulia, jiwanya tentram. Wan nasu minhu fi salam, dan orang juga tentram, tidak terganggu dari gangguan dia. Wasayyi'ul khuluq an-nasu minhu fi bala. Adapun orang yang berakhlak buruk, orang terkena bencana kalau bergaul dengan dia. Wa huwa min nafsihi fi ana, dan dia pun jiwanya penuh dengan kesulitan. Ya, benar kalau orang, coba kalau orang berakhlak mulia, hatinya penuh dengan husnudzan,
suka memaafkan, ya. Kemudian menerima kondisi qanaah. Orang ini hidup tentram. Orang ini hidup tentram. Ya, orang lain juga tidak terganggu. Kalau diganggu, dia tidak marah, dia maafkan. Antum bayangkan kalau seorang wanita punya suami yang suka memaafkan, senyum-senyum terus, tidak pelit, bahagia tidak wanita tersebut? Sangat bahagia. Anak-anak juga apa? Sangat bahagia. Kenapa? Suaminya murah senyum, ya. Kemudian berakhlak mulia, lisannya dijaga, tidak pelit, rajin sholat, ya, luar biasa, ya. Tidak neko-neko, qanaah, luar biasa. Jadi bayangkan kalau seorang berakhlak buruk, suka marah-marah, lisannya kotor, dia sendiri hidup tidak bahagia. Kenapa? Hatinya isinya suudzon, suka dendam, pemarah, nggak enak hidupnya. Terus yang jadi korban anak-anaknya, anaknya suka dimarahin, istrinya suka dimarahin, teman-temannya suka dimarahin, ya. Jadi korban, orang pun jadi korban buruk akhlaknya. Makanya dikatakan asyu'mu su'ul khuluq. Akhlak yang buruk itu mendatangkan hilangnya keberkahan dimanapun dia berada. Di rumahnya hilang keberkahan, di kantornya hilang keberkahan, pada dirinya juga hilang keberkahan. Maka seorang berusaha menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia, karena dengan akhlak yang mulia dia akan bahagia.